basis GPM Kota Ambon, sehingga para pendeta dari Jemaat GPM Ebenezer sementara bertugas di jemaat lain. Masing-masing pendeta Sami RM Hatu melayani di Gereja Pengharapan Jemaat Shalom, pendeta Meti M. Pais Sitipeu melayani di Gereja Pancaran Berkat Jemaat Petra, pendeta William J. Kaya melayani di Gereja Elim Jemaat GPM Peniel, dan pendeta Gottlieb Kuritelu di gedung Gereja Maranatha. 1 Angka Romawi 3, bimbingan pelayanan kebaktian akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore bertempat di gedung Gereja Ebenezer. Angka Romawi 2, pelayanan pekan depan. Angka Romawi 2.1, pengaturan tugas kolektan, paduan suara, dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 28 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30, paduan suara Ebenezer Romans, tim Pelda Nesa Nasdovu dan Rala Lolin, kolektan ranting 12. Pukul 9, paduan suara Maranatha, tim Raladisa, kolektan ranting 9. 3 Angka Romawi, informasi lain. 3 Angka Romawi titik 1, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu bahwa pengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara, jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3 Angka Romawi titik 2, Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Mahulete Mailuhu sektor pelayanan 7 unit 2 atas meninggalnya Bapak Yakob Mahulete. Semoga semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Angka Romawi 3.3, diberitahukan kepada seluruh alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku bahwa dalam rangka Disnatalis ke-37 tahun maka akan dilaksanakan musyawarah besar Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku yang berlangsung pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut terkait hal tersebut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. Angka Romawi 3.4, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi semua sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat yang kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya. Terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Mari kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memerhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon tupangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan. Sesuai keputusan persidangan ke-36 termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4. 3 Angka Romawi titik 5, selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Angka Romawi 4, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Angka Romawi 4.1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah
Gereja Ebenezer pukul 6:30 dilayani oleh Pendeta Jemaat GPM Shalom, Pendeta M.D. Huliselan, Sarjana Teologi. Pukul 9 dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Getsemani, Pendeta Nick Lewakabesi, Master Ministry. Gereja Gloria pukul 7 dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Nazaret, Pendeta Fani Malubun Sapulete, Sarjana Teologi. Keempat Angka Romawi 3.3 pemberitaan firman Tuhan dalam kebenaran saat ini didasarkan pada kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 34 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-22. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui, Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dendang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan 2 Sabat Lama nomor 136 bait 1. Ambon 21 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Gottlieb J.A. Kuritelus, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Mari kita berkebaktian di pagi ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
dan disiapkan, lenyaplah takut datang, hatiku merasa senang, sukacita dalam dunia, terus ke surga yang Bapa. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia tidak karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Karena dosaku ceraikan, Kau Tuhan hingga jiwaku kelak. Ku tinggalkan semua yang tegakkan, ku taruh Tuhanku di bawah kaki-Mu, hai juru selamatku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jemahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan
sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besar Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau sebab Engkau berkenan memberikan kami kesempatan dalam kebaktian di pagi hari ini untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sekaligus akan direfleksikan oleh hamba Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memiliki kekuatan, kemampuan, dan kelayakan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah dari sana kami mendapatkan kekuatan, kelegaan dan sukacita, serta harapan hidup yang baru di dalam membangun kehidupan ini bersama Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang dibacakan bagi kita semua di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk maklumkan pembebasan. Supaya setiap orang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka
berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Maklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menetapi isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, selamat pagi, shalom. Setiap orang pernah berjanji, saya maupun juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berjanji dengan teman, berjanji dengan istri atau suami, bahkan berjanji dengan orang yang dekat atau jauh. Mungkin juga Bapak Ibu berjanji dengan Tuhan. Dalam semua janji itu, apakah kita menepatinya? Sebagai manusia memang tidak, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu tidak menepatinya.
Tetapi janji Allah harus ditepati. Dalam nas bacaan hari ini Yeremia pasal 34 ayat 8 hingga 22 yang mengkisahkan tentang janji kepada para budak yang tidak ditepati. Di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa tokoh yang ditampilkan dalam kitab ini, dalam perikop ini, dengan peran yang juga berbeda. Dengan setia menyampaikan pesan Allah bagi bangsa Israel. Dan dalam kondisi dan situasi di mana ia akan menyampaikan pesan Allah juga, firman Tuhan kepada lepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, supaya mereka menjadi orang merdeka. Itu telah dimaklumkan, telah disampaikan bagi Raja Sedekia dan juga kepada segenap rakyat, khusus bagi yang punya budak waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka setuju. Dari percakapan bersama mereka sangat menyetujuinya. Tetapi apakah mereka melaksanakannya dengan tulus ataukah tidak? Mereka menyetujui bahwa mereka akan melepaskan para budak itu di akhir 7 tahun, ketika 6 tahun mereka telah bekerja. Mereka dilepaskan, tetapi dalam pikiran mereka itu mereka tidak tulus, Bapak Ibu. Mereka tidak tulus. Mereka menarik kembali para budak yang telah mereka lepaskan itu. Jadi mereka hanya pura-pura. Mereka itu hanya menyetujuinya di mulut, tapi pikiran hati itu tidak tulus. Dan itu dia terjadi. Para budak diperbudak lagi. Dan ini membuat Allah marah. Karena janji pembahasan Allah itu tidak ditepati. Waktu itu dengan semua yang mereka lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka pada waktu itu untuk membatalkan janji dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka tidak melepaskan para budak itu dengan tulus, dengan sukacita, dan kembali menekan menjadi budak, kini Tuhan punya tindakan. Apa tindakan dari Tuhan? Mereka dilepaskan bukan untuk hal baik, tapi mereka dilepaskan untuk berhadapan dengan penyakit menular, dengan pedang dan juga kelaparan. Ini tindakan Allah. Ini otoritas Allah bagi yang tidak setia, yang berkhianat dengan Allah. Dan itu terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan suka mengelabui Allah. Terkadang kita bisa mengelabui manusia, mengelabui istri, ya, suami, orang lain. Tapi jangan coba-coba kita mengelabui Allah. Karena Allah melihat, walaupun kita tidak sebut, kita tidak bicara, tapi Allah mengetahui pikiran kita, hati kita, baik atau buruk. Dan itu terjadi. Karena mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka Allah menyatakan juga kehendak bebasnya. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka diserahkan kepada kekuasaan Raja Nebukadnezar. Ketika Tuhan telah berkenan menyertai dan memberkati mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tidak kapok-kapoknya untuk setia kepada Allah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema mingguan tetap setia melaksanakan upaya pembebasan
tetap setia Bapak Ibu. Apapun kondisinya tetap setia. Untuk melakukan upaya pembebasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita merefleksikan dan merenungkan. Saya dan Bapak Ibu selama ini tetap setia dalam upaya melakukan pembebasan itu atau tidak. Atau kita suka menekan-menekan orang. Mungkin kita selama ini kita memang tidak punya budak. Atau kata budak itu bisa diartikan dengan pekerja. Kita tekan-tekan dan tekan. Air matanya, hatinya, perasaannya. Kita tidak tahu. Ia menangis kepada Allah. Budak ini bukan berarti hanya pekerja Bapak Ibu. Kalau kita melakukan tindak kekerasan secara fisik, psikis, mental, itu kita sudah menjadikan mereka sebagai budak. Orang-orang yang lemah ditindas lagi, orang-orang yang kurang miskin kembali dan terus ditekan. Jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang disuruh untuk melakukan yang baik. Yang baik menurut ukuran kita itu juga berbeda. Tidak sama dengan baik menurut Allah. Jadi kalau dalam kehidupan keluarga kita, janji kita, hidup kita kepada keluarga, istri, suami, anak-anak, mungkin ada pengkhianatan, ukurannya kecil, sedang atau besar. Jangan melakukan hal itu. Kalau janji itu mesti ditepati. Janji itu merupakan sebuah situasi di mana kita mesti menepatinya dengan penuh keikhlasan dan bukan kepura-puraan. Kalau kita janji ya dalam pernikahan kudus itu ada janji suami istri kepada Allah hari di mana mereka menikah. Tapi setelah itu janji di hadapan Allah diingkar. Tidak lagi ditepati, tidak lagi bersama-sama, tidak lagi membangun kehidupan dalam komunikasi, dalam relasi, dalam cinta kasih yang baik, tidak lagi. Berarti kita tidak menepatinya. Janji kita kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan merupakan sebuah situasi yang saya tadi bilang untuk tetap diaktakan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jangan ingkar. Sebab sekali kita berjanji dan kita tidak menepati, tidak ada lagi namanya rasa percaya. Tidak ada lagi kepercayaan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, jangan kita suka menekan kehidupan orang lain, menindas orang lain. Mungkin kita merasa kuat, hebat, kaya, mampu, layak, punya semua, dan orang lain kita remehkan, rendahkan, sepelekan. Malah Tuhan memihak kepada orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang setiap hari menangis kepada Tuhan. Tuhan melihat. Karena Tuhan sangat mengasihi. Bukan berarti Tuhan menyelipkan orang lain. Tuhan dengan janji setianya tidak pernah tidak adil, selalu adil. Tapi kita manusia tidak pernah adil dalam segala hal. Lakukanlah upaya-upaya pembebasan dalam kehidupan kita mulai dari keluarga. Apa gunanya kita melakukannya di luar, sementara di dalam kita bagaikan penjara. Apa gunanya kita melakukan yang baik di luar, sementara dalam kehidupan keluarga kita tidak melakukannya. Keluarga sebagai base pimpinan umat gereja, mulai dari rumah, papa, mama, dan anak-anak, cucu-cucu. Maka kita memulainya itu dalam kehidupan keluarga kita. Disitulah kita melihat semarak kehidupan sebagai keluarga Allah. Jangan kita melakukan hal-hal yang membuat ketegangan dan kerusakan, eksploitasi hati, eksploitasi hidup dalam keluarga. Karena itu akan membawa kepada kebinasaan. Amin.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Marilah jemaat kita mikirkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus layak darah Maria, yang menderita dari bapa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cuma berkat, sekarang harap terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang empati. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, bagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, bagi segenap hidup dalam-Mu. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, bagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, daripada persembahan umat-Mu, selalu ungkapkan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan-persembahan kami, persembahan-persembahan syukur kami, syukur ulang tahun, syukur perpuluhan,
semua syukur-syukur yang kami bawa di hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkatinya. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Terima kasih, Tuhan memberkati paduan suara eklesia. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sungguh sadar hanya dengan kekuatan dan kuasa-Mu kami ada sampai hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani kami dalam seluruh pergumulan pribadi, keluarga, unit sektor, jemaat maupun masyarakat. Dan di tengah-tengah kehidupan jemaat GPM Ebenezer, kami menyerahkan kehidupan kami semua kepada Tuhan. Tuhan mengenal setiap keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan ini. Masing-masing keluarga dengan begitu banyak pergumulan, tanggung jawab, usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan pendidikan dan masa depan anak-anak. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga dengan semua yang mereka bawa dalam harapan-harapan mereka ke depan. Karena Tuhan mengenal sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu. Dalam setiap keluarga, Tuhan merahmati cinta kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan mereka setiap waktu. Menjadi keluarga yang selalu hidup damai, dengan sukacita, dan jangan ada yang saling menekan, saling menindas satu dengan yang lain, tetapi saling mendoakan, menopang, supaya dalam kehidupan bersama saling setia dalam segala hal, sebagai suami, sebagai istri, bahkan setiap orang yang boleh ada dalam persekutuan bersama dengan orang lain. Tuhan berkatilah setiap keluarga dengan semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan itu adalah anugerah Allah. Dan karena Tuhan berkatilah setiap keluarga dengan semua yang mereka kerjakan. Dan ingatkanlah mereka ya Tuhan, supaya ketika mereka bekerja, mereka juga tak bersyukur kepada Tuhan sebagai sumber pemberi berkat dan kehidupan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam pergumulan-pergumulan masa depan yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, yang ada di bangku perkuliahan, di tingkat SMA, SMP, SD, maupun pendidikan anak usia dini, dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan yang ada dalam kandungan, para ibu yang sementara mengandung. Tuhan berkatilah anak-anak kami, berilah roh hikmat Allah bagi mereka, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami, suami, istri yang ada di luar jemaat ini, di luar jemaat GPM Ebenezer, di luar kota Ambon, di daerah lain, di Nusantara, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Tuhan berkati mereka semua dalam gumulan pendidikan, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan di tanah orang. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan yang sementara mengalami sakit di rumah-rumah tempat kediaman, tapi juga yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kepada para janda, duda, anak-anak yatim-yatim piatu, warga gereja senior. Kami serahkan semuanya di dalam kasih dan dekapan Allah penuh dengan cinta itu, selalu mendekap, memeluk, bahkan menjamah dan memberkati yang sakit dan menderita, bahkan dalam kondisi-kondisi di hari ketuaan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan semua tanggung jawab pergumulan jemaat GPM Ebenezer dengan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan persidangan jemaat. Tuhan selalu turut campur tangan dan Tuhan memberkati semua upaya dan realisasi yang telah sedang dan akan dilakukan di sepanjang tahun 2022 ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua warga jemaat ini, bahkan juga semua perangkat pelayan dalam jemaat GPM Ebenezer. Sebagai ketua majelis jemaat, Bapak Ibu pendeta jemaat, Bapak Ibu penatua diaken, bahkan semua wadah laki-laki, perempuan, angkatan muda, SMTPI, badan-badan pembantu pelayanan di tingkat jemaat. Tuhan berkati semua tim-tim kerja, panitia, bahkan juga para pelayan musik multimedia jemaat Ebenezer,
sebagai pegawai kantor, para tua agama, semua penagih iuran, apapun yang dilakukan, Tuhan turut campur tangan dan memberkati pribadi, keluarga, maupun juga rumah tangga setiap orang yang melayani Tuhan punya pekerjaan. Kami mendoakan kehidupan kami dalam persekutuan jemaat ini, dalam memasuki usbu yang baru. Tuhan berkenan menjaga, memelihara dan memberkati. Tuhan hindari dari segala macam bentuk penyakit, bahkan kuasa kegelapan dan roh jahat. Tapi kuasa Allah bersinar menyinari jemaat GPM Ebenezer siang dan malam. Kami berdoa menyerahkan kehidupan gereja Tuhan di muka bumi ini, bahkan yang ada dalam kehidupan bersama persekutuan gereja-gereja di Indonesia, gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan berkati majelis pekerja harian Sinode GPM bersama keluarga dalam tugas-tugas pelayanan bagi jemaat-jemaat GPM ini di klasis-klasis, termasuk juga kami yang ada di klasis Kota Ambon. Tuhan berkati majelis pekerja klasis Kota Ambon, semua tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan 21 jemaat, termasuk jemaat GPM Ebenezer. Berkenan Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, semua orang dalam tanggung jawab, termasuk juga komisi-komisi pelayanan di tingkat klasis. Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya bahwa semua dalam kehidupan kami dalam kendali dan otoritas agung-Mu ya Allah. Karena Tuhan, tuntunlah kami untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup ini bersama suami, istri, anak-anak, bahkan para hamba Tuhan yang setia untuk melayani baik di rumah-rumah maupun juga di gedung gereja dengan pelayanan-pelayanan tiap hari yang Tuhan melihatnya. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami. Tuhan berkati tingkat pusat bahkan di Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon yang ada di kabupaten, di kecamatan, kelurahan, RT RW dalam melayani masyarakat sebagai TNI Polri, dinas, badan, kantor, para legislatif, bahkan para pensiun yang menikmati masa-masa pensiun bersama keluarga, juga Tuhan memberkati. Kami yang ada dalam kebaktian di pagi ini, Tuhan berkati kami semua sebagai pelayan khusus pendeta penatua diaken dalam tugas pelayanan, bahkan juga yang melayani di rumah-rumah keluarga. Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan ini, termasuk juga paduan suara eklesia. Tuhan berkati pemain organ singers, para kolektan. Tuhan berkati multimedia jemaat GPM Ebenezer. Kami dengan berbagai tugas dan peran kami masing-masing, bahkan warga jemaat yang boleh mengambil bagian dalam kebaktian di pagi ini dengan semua persembahan hidup mereka, persembahan pergumulan-pergumulan, bahkan juga harapan dan rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada yang tidak berkenan, Tuhan mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Dan kami akan berdoa Bapa kami secara bersama. Kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kebaktian pagi telah selesai. Kami menyampaikan selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. sambil harap Tuhanku menentangkan dengan suara selamat yang tetap penuh. Embun surga pun membiru, matahari membenar hingga salah tangkai bulu dari masa dagang itu jangan lalai, biar tak berlasebrang musik pengetahuan engkau berpersorakan. Embun surga pun membiru, matahari membenar hingga sarat tangkai bulu jadi masa terlepas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa syukurnya masing-masing bisa ratus, meski iblis mendengar. Embun surga pun membiru, matahari membenar hingga sarat tangkai bulu dari masa terlepas. Surga pun membiru, matahari membenar hingga sarat tangkai bulu dari
Mari Bapak Ibu dan anak-anak ketong mensyukuri semua tanggung jawab yang sudah ketong lakukan. Ketong berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan hadirat Bapa